Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Priska Ramadhani, NIM K002516 dari kelompok A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi di blok 2.3 sistem neuroendokrin dan imun. Laporan 1. Soalnya, Pak Herjo seorang pria berusia 68 tahun datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat. Kaku pada otot dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Herjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, A. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. B. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. C. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Truntus encephalitis. Jadi yang pertama di sini akan menjelaskan tentang substansia nigra. Substansia nigra itu yaitu nukleus motorik yang besar dan juga terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Terus dia itu warnanya yang gelap ini. Substansia nigra itu yang gelap. Ini itu akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Terus dia itu merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan dia itu juga punya hubungan erat dengan ganglia basalis. Terus dia itu ada dua komponen yaitu pars compacta dan juga pars reticularis. Kalau pars compacta dia itu mengandung neuron dopaminergic yang menghasilkan neurotransmitter dopamin dan juga itu dia itu memberikan proyeksi ke striatum atau nukleus caudatus dan vitamin. Lalu buat yang pars reticularis, dia itu tersusun atas neuron GABAergic dan berperan sebagai salah satu jalur keluaran ganglia basalis. Yang saya kira yang ini. Terus dia itu nanti itu akan membagi pendiculus cerebri menjadi crus cerebri yang pars anterior dan juga tegmentum yang pars posterior. Terus selanjutnya kalau kedua tentang ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu bentuknya yang di sini. Ganglia basalis itu dia itu kelompok substansia grisea yang letaknya itu di sentral hemisferium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Terus dia itu tersusun dari empat. Ada nukleus caudatus yang ini, terus ada claustrum, ada nukleus lentiformis, dan juga corpus amiga, amygdaloideum, amygdaloideum. Yang kok ini, ini sama ini. Terus untuk yang nukleus caudatus, yaitu bentuknya itu lengkung dengan kaputnya itu di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Yang caudatusnya banyak. Terus nanti itu kaput nukleus caudatus, dia itu melanjutkan diri ke dalam dopamin dan cauda nukleus caudatus, dia itu berakhir di kompleks amygdaloide. Terus yang kedua itu ada nukleus lentiformis. Yang ini, yang ada putamen sama globus pallidusnya ini. Nah, dia itu kan terdiri dari putamen sama globus pallidus. Terus nanti itu dia itu dipisahkan sama lamina medullaris yang eksternal. Terus selanjutnya ada corpus amygdaloideum. Nah, dia itu berhubungan dengan sistem limbik, yaitu berhubungan erat dengan cirrus hippocampus. Terus yang terakhir ada claustrum. Claustrum dia itu lamina grisea tipis di antara putamen dan juga insula.
yang ini, yang tipis ini. Lalu selanjutnya tentang trunkus encephalitis. Nah, kan dia itu dibagi menjadi tiga, ada medulla oblongata, pons, sama eh, mesencephalion. Yang pertama, kalau yang dari urutannya dari inferior ke superior, dia itu ada medulla oblongata, lalu pons, lalu yang terakhir itu ada mesencephalon. Terus infusencephaly dia itu batang otak merupakan penghubung antara medulla spinalis dengan otak. Dia itu tersusun atas tiga bagian. Yang pertama itu ada medulla oblongata. Nah, dia itu merupakan bagian paling bawah bawah batang otak. Terus nanti dia itu berlanjut menjadi medulla spinalis melalui foramen magnum. Terus struktur ini tuh dia mengandung pusat vital yang mengatur pernafasan, tekanan darah, denyut jantung, dan juga refleks menelan, batuk, bersin, dan juga muntah. Lalu selanjutnya ada pons. Pons itu yang sebelah sini. Nah, dia itu letaknya itu di atas medulla oblongata dan juga di bawah mesencephalon. Pons itu berfungsi sebagai penghubung antara otak besar atau cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Nah, pons itu juga mengandung nukleus, beberapa saraf cranialis, dan berperan dalam pengaturan respirasi. Lalu yang terakhir itu ada mesencephalon. Nah, mesencephalon dia itu terdiri dari substansi yang migrasi. Terus di sini tuh dia ada fossa interpendicularisnya. Terus pendicula cerebri dia itu terdiri dari crus cerebri, tegmentum mesencephaly, juga ada tegmentum mesencephaly. Dan yang golongannya ini tuh dia tuh namanya aqueductus mesencephaly. Nah, mesencephalon tuh dia itu merupakan bagian paling atas batang otak, yaitu letaknya di antara pons dan medulla dan di encephalon. Nah, encephalon sendiri itu yaitu berperan dalam kontrol gerakan refleks visual, refleks auditorik, dan juga koordinasi motorik. Selanjutnya laporan 2. Soalnya Pak Joko seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat. Penglihatan ganda diplopia dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. Dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. A. Jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus wilisi. B. Jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, encefalon, pons, medulla oblongata. C. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Yang pertama itu sistem vaskularisasi dari sirkulus arteriosus wilisi. Jadi yang pertama eh, ada arteri karotis interna, yaitu merupakan sumber utama aliran darah ke bagian anterior otak. Nah, dia itu nanti akan bercabang jadi cerebri anterior dan juga arteri cerebri yang medial. Hmm. Hmm. Terus selanjutnya dua arteri vertebralis yang ini, dia itu nanti dia kan dia ini kan berasal dari arteri subclavia. Dia itu nanti bersatu menjadi arteri yang basilaris. Ini kan ada dua, terus nanti dia itu menjadi satu jadi arteri basilaris. Dia itu nanti memvaskularisasi trunkus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri yang posterior. Nah, ini. Terus selanjutnya dua arteri cerebri anterior, dia itu nanti dihubungkan sama sama arteri komunis yang anterior. Nah, dia itu nanti membentuk bagian anterior dari sirkulus wilisi.
Terus selanjutnya yang arteri cerebri posterior, yang ini, dan juga arteri cerebri media, yaitu nanti dihubungkan sama arteri komunis yang posterior. Ada di sini, yang posterior, yang ini, di antara dua ini. Selanjutnya alur-aliran darahnya itu dari yang pertama itu dari arteri subclavian, selanjutnya ke arteri vertebralis, terus nanti dia itu ke arteri basilaris, terus nanti dia itu ke arteri cerebri posterior, arteri communis posterior, arteri cerebri media, arteri cerebri arteri cerebri anterior, lalu yang terakhir itu dia itu nanti ke arteri komunikans yang anterior. Jadi dari bawah nanti dia itu ke atas. Selanjutnya anatomi dari mencephalon. Nah, mencephalon yaitu kan merupakan bagian paling superior batang otak yang letaknya itu di antara pons dan juga di encephalon. Terus itu ada struktur pentingnya. Yang pertama, yang ini crus cerebri. Dari pendiculus cerebri. Pendiculus cerebri itu ada crus cerebri dan juga tegmentum mesentery. Yang pertama, crus cerebri dia itu di letaknya itu di sini. Yaitu mengandung serabut descendant fibrae corticocomponites, componentines, ada fibrae paritopontines, fibrae corticobulbaris medial lateral, terus ada juga fibrae corticonuklearis dan juga fibrae corticospinalis. Nah, terus selanjutnya yang tegmentum mesencephaly yang bagian sini. Nah, dia itu struktur yang jelas itu nukleus ruber. Terus selain itu dia itu juga ada lemnicus lateralis yang dia itu nanti memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Terus selanjutnya ada substansia nigra. Nah, substansia nigra itu tadi kan yang hitam ini. Nah, dia itu kan nukleus motorik yang besar, terus letaknya itu di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Kan di tengah-tengah. Terus selanjutnya dia itu ada fossa interpendicularis. Nah, yang mas ini dia itu di antara dataran, yaitu bentuknya itu dataran di antara pedunculus cerebri. Pen, pedunculus cerebri. Yang ini. Terus dia itu juga ada tectum mesencephaly, terus juga ada ak- aqueductus mesencephaly yang belum ini. Nah, yaitu menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus yang di sini, yang di sini nanti. Nah, dia itu fungsinya buat refleksi visual dan auditorik, kontrol gerakan tubuh, dan juga jalur penghubung korteks dan batang otak. Terus selanjutnya pons. Nah, pons itu dibagi dua pars. Ada pars basilaris pontis dan juga pars tegmentalis pontis. Nah, yaitu fungsinya itu buat penghubung cerebrum dengan cerebellum, pengaturan respirasi, dan juga jalur penghantar impuls sensorik dan juga motorik. Ini tuh yang basilarisnya. Yang ini yang pars tegmentalis pontis. Selanjutnya ada medula oblongata. Medula oblongata itu juga dibagi dua, ada yang dorsal atau belakang dan juga ada yang ventral atau yang depan. Nah, kalau yang bagian dorsal yaitu ada trigonum N hipoglossi dan juga trigonum N vagi, yaitu pusat vasomotor kardiorespirasi. Yang dua ini. Terus selanjutnya yaitu ada fasciculus cuneatus, yaitu mengatur somatosensorik ekstremitas yang bagian atas. Sedangkan kalau yang fasciculus gracilis, dia itu mengatur somatosensorik ekstremitas yang bagian bawah. Yang ini bawah, ekstremitas bagian bawah, sedangkan yang ini itu buat mengatur ekstremitas yang bagian atas. Selanjutnya medula oblongata yang bagian ventral atau itu yang bagian depan.
Nah, dia itu ada piramis. Nah, piramis itu yang ini. Piramis itu apa? Dia itu penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis. Dan akan bentuknya kan kayak tonjolan. Terus selanjutnya ada oliva. Oliva itu dekatnya piramis yang sebelah sini. Nah, dia itu penonjolan juga, tapi karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Terus juga ada yang sulcus ventrolateral yang bagian sini. Yaitu nanti itu dilewati sama nukleus emphagus. Nukleus emphagus. Terus yang terakhir tuh dia itu ada desosatio piramidum. Nah, dia itu nanti itu memisahnya traktus piramidum di sini nanti. Nah, apa ya fungsinya? Dia itu mengatur fungsi vital dan juga pusat refleks. Kalau yang fungsi vital, dia itu kayak pernafasan, denyut jantung, terus juga tekanan darah. Kalau yang refleks, dia itu kayak menelan, batuk, bersin, dan juga muntah. Selanjutnya, kalau terakhir yaitu nervus cranial yang keluar keluar lewat pons. Dia itu nanti, ini kan ada pons yang bagian basilaris tadi. Nah, dia itu nervus cranialnya itu ada nervus 5, nervus 6, nervus 7, dan juga nervus 8. Kalau yang nervus 5, dia itu namanya itu nervus trigeminus. Nah, tempat keluarnya dia itu nanti di brasium plantis. Brasium plantis. Terus fungsinya itu buat apa? Dia itu buat sensorik wajah, rongga mulut, rongga hidung, dan juga motorik otot buat kayak mengunyah saat makan. Yang nervus 5. Sedangkan kalau nervus 6, yaitu nervus abducens. Dia itu tempat keluarnya nanti itu sulcus bulbocontinus. Yang ini. Yaitu fungsinya itu buat apa? Buat menggerakkan stem rectus lateralis untuk abduksi bola mata. Selanjutnya ada N7, yaitu nervus facialis. Tempat keluarnya dia itu nanti di angulus cerebellopontinus. Nah, fungsinya itu buat apa? Kan dia itu kan facialis, berarti itu buat menggerakkan otot ekspresi wajah, sekresi air mata dan saliva, dan juga pengecapan. Terus yang terakhir, dia itu ada nervus eh, nervus 7 itu nervus vestibulocochlearis. Tempat keluarnya nanti dia itu juga sama kayak yang nervus facialis, yaitu di angulus cerebellopontinus. Tapi fungsinya beda. Kalau yang ini tuh dia itu buat pendengaran dan juga keseimbangan tubuh. Sedangkan dia ini tadi kan buat apa facialis, berarti kan buat menggerakkan wajah. Kalau yang ini buat pendengaran dan juga keseimbangan tubuh. Nervusnya ada 5, 6, 7, dan juga 8. Kalau yang keluarnya lewat pon. Eh, baik, tadi penjelasan saya tentang laporan praktikum anatomi blok 2.3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.